Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 10 Maret tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Imamat bab 19 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 18. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab Aku, Tuhan Allahmu, kudus. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah membela orang kecil secara tidak wajar, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hati, tetapi engkau harus berterus terang menegur sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa
akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau?" Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Maka raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Tema renungan kita pada hari ini adalah kembali kepada kekudusan manusia. Dalam buku kalender liturgi, pada awal masa Prapaskah, hendaknya didoakan litani para kudus. Doa tersebut selain mengajak kita untuk menjalani masa persiapan perayaan Paskah ini dengan bantuan para kudus, tetapi juga mengingatkan kita akan tujuan perziarahan manusia, yakni mencapai dan mengalami kekudusan dengan Allah. Bacaan pertama pada hari ini mengingatkan kita, "Kuduslah kamu, sebab Aku, Tuhan Allahmu kudus." Allah kita kudus adanya. Dia menciptakan kita segambar dengannya. Namun, dosa telah membuat manusia terlempar dari kekudusan hidup dalam Allah dengan lukisan kisah manusia yang diusir dari Taman Eden. Saudara terkasih, masa Prapaskah adalah masa persiapan untuk merayakan peristiwa penyelamatan umat manusia yang dilakukan Yesus melalui misteri sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Seperti dalam Paskah Yahudi, umat Perjanjian Lama dihantar keluar dari tanah perbudakan di Mesir, berjalan hingga masuk tanah terjanji, yakni Kanaan. Demikian oleh Paskah Yesus Kristus, umat Perjanjian Baru dihantar kembali ke keadaan kodratinya sebagai makhluk yang suci, luhur dan kudus, sebagaimana Ia adalah kudus, seperti Sang Penciptanya. Selain percaya akan kekudusan hidup manusia yang dipulihkan oleh misteri Paskah Yesus Kristus, manusia perlu mengupayakan hal-hal yang membuat dirinya menjadi kudus pula. Kekudusan diperoleh kembali dengan melakukan sejumlah perintah, jangan, ini dan itu, seperti terurai dalam bacaan pertama hari ini, tetapi juga dengan melakukan sejumlah perintah positif seperti memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, memberi tumpangan, mengunjungi orang sakit, mengunjungi mereka yang ada di penjara, seperti diuraikan Yesus dalam Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Dan lebih lagi, hal-hal positif tersebut dilakukan terutama kepada salah seorang yang paling hina ini sebagai ukuran hal melakukannya untuk Yesus. Yesus mengidentifikasi dirinya dengan sesama yang paling hina. Ukuran Yesus ini bukanlah hal mudah bagi mereka yang suka pilih-pilih orang atau yang terbiasa dengan memandang bulu, tetapi orang lain. Saudara-saudari terkasih, marilah kita memulai proses pertobatan dan pengudusan diri kita pada masa Prapaskah ini dengan mulai memperbaiki cara kita berpikir, merasa, dan bersikap terhadap siapa saja yang ada di sekitar hidup kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.